Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Seperti biasa kita awali dari serba-serbi timnas Indonesia. Yang pertama, kiper cadangan timnas Bahrain Abdul Karim Fardan tampak acungkan jari tengah pada supporter timnas Indonesia usai laga kemarin ya. Nah, pertanyaannya apakah FIFA akan menyelidiki hal ini? Nah, kenapa FIFA bukan AFC? Sebab ajang ini adalah ajang FIFA, jadi FIFA yang berwenang. FIFA akan meminta pada AFC untuk melakukan investigasi. Tapi, apakah AFC akan lakukan itu? Kami pribadi agak ragu ya, dan feeling kami, kalaupun FIFA meminta AFC untuk lakukan investigasi, AFC nggak akan berani lakukan investigasi. Padahal jika ini terbukti, maka pemain ini akan kena sanksi yang cukup berat, yakni skorsing selama 3 bulan dan denda uang minimal $250.000. Yang kedua, lihat video ini. Banyak yang mengira ini anak yang kemarin jersinya Marcelino ini dicuri, udah dibalikin ya sama si pencuri. Padahal faktanya bukan lo ya. Lucunya, kabar yang kami dapat, tim dari Garuda ID nggak bisa mendeteksi lo ya si tua bangke ini. Yang artinya ada yang masuk ke GBK tanpa Garuda ID. Sayangnya memang pihak PSSI nggak mau bilang kalau si tua bangke ini nggak punya Garuda ID. Lalu jersey yang diberikan kepada Kenneth ya namanya Kenneth nih anak ini. Meskipun masih kecil, tapi si Kenneth ini udah punya lo Garuda ID. Nah, jersey yang diberikan pada si Kenneth ini adalah jersey Marcelino yang lain lo ya, bukan yang dicuri sama si tua bangke ini. Artinya apa? Kalau si tua bangke ini nggak punya Garuda ID tapi bisa nonton ke GBK, rugi dong kita yang udah susah-susah daftar Garuda ID dan beli tiket mahal-mahal tapi tetap kalah sama yang nyogok uang gocap ke petugas GBK. Ada. Di sini akhirnya kalian sadar dan terjawab ya kenapa, dan salah satu alasan ya kenapa Persija kalau main di GBK itu selalu bisa seolah-olah full ya. Wong jangankan Persija kok, timnas yang main di GBK aja masih bisa yang lolos tuh. Paham sekarang gimana cara kerja atau cara main dari petugas GBK? Yang ketiga, soal mantan pemain timnas Belanda yang saat ini jadi pandit, yakni Kees Kwakman, mengaku atau mengatakan tim-tim seperti timnas Indonesia ini tuh sebenarnya nggak pantas lo ya main di Piala Dunia. Sebab menurut dia, jika timnas Indonesia itu masuk ke Piala Dunia, ini akan bosen atau males nontonnya. Karena menurut dia, permainan timnas Indonesia itu nggak layak atau nggak lebih dari pemain tarkam yang nggak ada menarik-menariknya buat ditonton. Itu kata dia ya. Ada orang Belanda ya yang ngomong kayak gini. Wajar lah kalau orang Belanda yang ngomong kayak gini. Sebab mereka itu merasa apa ya? Merasa dirampas lo ya oleh timnas Indonesia. Pemain-pemain yang harusnya mereka dapatkan untuk timnas Belanda justru dibajak sama Indonesia. Sampai-sampai mereka kesulitan cari pemain. Ya mungkin buat si Kwakman ini, laga Indonesia ini nggak menarik lo ya. Dan nggak pantas masuk di Piala Dunia katanya, karena pertandingan Indonesia ini nggak menarik katanya. Yaitu kata dia ya, tapi beda pendapat, beda pandangan dengan FIFA. Justru FIFA menginginkan Indonesia ini masuk ke Piala Dunia. Kenapa demikian? Karena faktanya setiap pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia ini akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda bagi FIFA. Kita kasih contoh sederhana deh ya. Kita bandingkan aja, misalnya nih Belanda lawan Bahrain dengan Indonesia lawan Bahrain. Otomatis rating dan keuntungan FIFA akan lebih besar dong pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Sebab yang nonton pasti akan lebih banyak yang nonton Indonesia lawan Bahrain. Itu secara simpelnya deh. Jadi buat kami, komentar kami ya buat si Kees Kwakman ini, bodoh amat lu mau bacot apa aja. Yang keempat, coba lihat dan dengarkan video ini. Ini cuplikan video di Metro TV kalau nggak salah ya. Bersama ini menarik ya, karena memang Coach STY tampaknya masih punya kedekatan emosional dengan para pemain begitu ya, Bung Joy. Ya tentu saja, karena tim ini kan dia yang bangun sebetulnya. 80-90% tim ini kan dia yang membangun. Jadi memang kalau dia berbahagia untuk timnas Indonesia, rasanya sih sangat-sangat masuk akal. Karena
yang meletakkan dasar-dasar value di tim ini, kedisiplinan itu kan Sintayong. Permainan yang ofensif dengan pola 3-4-2-1 kan awalnya dia juga, Anda kalau ingat pertandingan pertama Indonesia di pra Piala Dunia ini ketika melawan di putaran 3 melawan Arab Saudi, formasinya 3-4-2-1. Dan itu yang membuat Roberto Mancini geleng-geleng kepala, pemain-pemain Arab Saudi hampir seperti belajar main bola. Itu karena kejutan yang diberikan oleh Sintayong ketika pertandingan pertama. Nah, komentator atau pandit yang mengomentari ini adalah Joy alias Anton Sanjoyo ya. Ini kalau si Toel dengar kayak kata-kata kayak gini, pasti langsung panas nih si Toel dan bilang, STI apa prestasinya? Pasti bilang gitu kan. Padahal ya semua orang juga tahu si Toel emang dongo. Timnas Indonesia bisa seperti sekarang ini ya lantaran Sintayong. Dari sisi permainan itu apa maksudnya? Dari sisi permainan itu adalah Memang lebih bagus, memang lebih atraktif, memang lebih ofensif. Enggak lebih. Ya giliran Timnas Indonesia dibantai Australia 5-1, lu diem aja Toel, kampret lu. Kita lanjut ke berita klub aja ya. Gak ada liga, timnas pun jadi alat untuk menghujat. Ya itulah kelakuan orang-orang aneh yang otaknya selalu diisi oleh rasa dendam dan panasan. Gue tuh heran ya, ini orang-orang hati nuraninya terbuat dari apa ya? Apalagi kecilnya kagak diazanin kali ya? Orang non-muslim kan emang kagak diazanin ya? Kalau kejadian ini terjadinya di pertandingan antar klub atau di liga, oke lah ya, masih bisa dimaklumin lah ya. Lah ini pertandingan timnas woi. Emang lu pikir timnas itu milik lu? Timnas itu milik semua orang, bahkan orang dari manapun boleh dan berhak ngedukung pemain timnas siapapun itu lo ya, nggak peduli dari klub mana. Lah orang-orang ini kan lucu, timnas dijadiin bahan hujatan buat tim lain. Kocak bet dah hidup lu. Padahal nih ya, ada yang lebih bikin malu lo. Nih, ade anak kecil nih minta jersey ke Marcelino. Dijambret tuh ame orang Jakarta. Kabur lagi tuh orang. Malu-maluin aja orang Jakarta. Terus tuh orang kagak beli tiket lagi masuknya. Parah bet dah. Udah buat supporter Persib kagak usah ditanggepin, kagak usah diladenin, kagak usah dilayanin yang beginian mah, maklumin aja. Ini orang-orang kan lagi kepanasan nih, kagak bisa ke atas ke puncak. Udah gitu, timnya nih ya lagi dituntut gaji nih ame pemainnya. Bukannya introspeksi diri, malah nyindir tim lain. Kagak malu lu. Kemarin waktu lawan Jepang ada tuh supporternya Jepang yang diledekin di GBK. Parah bet dah SDM warga yang satu nih. Katanya si paling dewasa. Masa kagak pernah dewasa? Mate kipe lu pade. Udah buat para pendukung Persib gak usah diladenin. Fokus aja ke tim ya. No lihat pemain Persib puasa-puasa latihan tetap aja happy. Ya gimana kagak happy? Gajinya lancar bro. Kagak ditunggak. Yang pasti nih ya di Persib, Dado, Febri, dan Dimas, it's back di pekan ke-28 nanti. Dari Bali United, musim depan Bali United ini udah dipastikan, hampir dipastikan akan diperkuat salah satu pemain diaspora timnas Indonesia. Hal ini pun sudah ramai ya dibahas ya, dan juga pernah diangkat oleh salah satu peneliti bola handal ya seperti Ali Mahrus ya. Kami pun coba menelusuri siapa pemain timnas tersebut, tapi tak ditemui pasti siapa sosoknya. Tapi rumor yang beredar ada nama-nama seperti Nathan Choaon, Sen Patinama, Ragnar Oratmangun, dan juga Sandy Walsh. Karena 4 pemain ini kabarnya pernah menyatakan tertarik main di Bali. Kalau Justin Hubner sih kayaknya nggak mungkin ya, sebab Justin Hubner sih sempat mengatakan kalau dia mau main di Indonesia cuma 2 klub yang jadi tujuannya, kalau nggak PSM Makassar ya Persib Bandung. Sebenarnya ya di tim-tim Liga 1 itu udah bertebaran loh ya rumor-rumor pemain diaspora timnas Indonesia itu yang katanya dibidik atau akan digait musim depan ya, musim 2025-2026. Nah kita akan coba bedah satu persatu. Ada pemain timnas siapa saja sih yang dirumorkan akan main di Liga Indonesia musim depan?
Yang pertama Ragnar Oratmangun. Pak Haji ini tuh antara Bali United atau Malut United ya. Yang kedua Nathan Choaon. Ini ada dua kemungkinan. Kalau nggak ke Bali United, dia nih ke PSIM Jogja. Yang ketiga Saint Patinama. Ini ada dua klub sih, antara Bali United atau Borneo FC. Yang keempat itu Tom Haye. Tom Haye itu cuma dirumorkan ke satu klub sih, yakni Persib Bandung doang. Yang kelima Justin Hubner. Nih Justin ini tuh kalau nggak ke PSM ya ke Persib. Yang keenam Sandy Walsh. Ini antara Persija Jakarta ataupun Bali United. Tapi kami pastikan ya semua itu baru sebatas rumor loh ya. Jadi untuk kepastiannya ditunggu aja musim depan. Sebab kecil sih kemungkinan buat kami para pemain timnas Indonesia khususnya yang diaspora itu akan bermain di Liga 1. Bukan karena Liga 1 ini nggak berprestasi loh ya. Tapi memang ada pikiran-pikiran lain soal kenapa sih pemain-pemain ini tuh seolah-olah agak dilarang ya main di Liga Indonesia, kecuali apa nih musim depan Erick Thohir ini memang memprioritaskan Liga 1 ini akan lebih berkembang dan lebih pamornya lebih naik. Mungkin saja mengizinkan para pemain timnas khususnya yang diaspora bermain di Liga 1 ya. Jadi ya kita tunggu aja. Dari Persebaya Surabaya, Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi mengomentari nih soal rumor Sintayong yang kabarnya akan dipakai oleh Persebaya musim depan. Menurut Chandra, saat ini Persebaya cuma fokus menghabiskan 7 laga sisa. Nah, soal nasib Paul Muster sendiri katanya sih akan ditentukan di akhir kompetisi. Tapi memang di sini Chandra Wahyudi ini nggak menjawab soal rumor atau isu Sintayong yang kabarnya akan merapat ke Persebaya. Meskipun kabar yang kami dapat di Surabaya ada skema nih. Skemanya kayak gini nih. Musim depan itu Paul Muster itu akan naik menjadi direktur teknik, sementara head coach atau pelatih kepalanya akan dipimpin oleh Sintayong. Nah, andaikan benar Sintayong musim depan melatih Persebaya. Nah, kira-kira siapa nih pemain-pemain yang akan dibawa Sintayong dari timnas ke Persebaya? Mungkin Rizky Ridho dan Witan Sulaiman udah bisa dipastikan akan dibawa loh ya, sebab dua pemain ini anak kesayangan dari Sintayong. Nah, bagaimana dengan Pratama Arhan dan Asnawi Mangko Alam? Kemungkinan sih kalau nggak dibiarkan bertahan di Liga Thailand, ya bisa saja kemungkinan juga dua pemain ini akan dibawa ke Persebaya musim depan. Kalau jadi lo ya, Paul Muster ini jadi direktur teknik dan Sintayong menjadi pelatih kepala Persebaya. Yang pasti di sini Chandra Wahyudi mengatakan 70% skuad saat ini Persebaya itu akan dipertahankan musim depan. Cuma akan menambah beberapa slot aja, yakni 2 striker, 2 gelandang, 1 bek tengah dan 1 kiper. Nah, ini menarik ya untuk ditunggu pergerakan Persebaya musim depan. Dari PSIS di sisa 7 laga ini dipastikan cuma akan diperkuat 7 pemain asing setelah Evandro Brandao resmi mengundurkan diri dari PSIS Semarang. Evandro mengundurkan diri setelah gajinya selama 4 bulan lebih nggak dibayar oleh manajemen PSIS. Selain Evandro Brandao, akan menyusul atau segera menyusul ini beberapa nama lain seperti wonderkid Timor Leste. Gali Freitas pun kabarnya tertarik untuk main di Bali United, yang artinya musim depan atau mungkin akan segera keluar dari PSIS Semarang meskipun kontraknya masih lama ya. Dari Persik Kediri dipastikan musim depan akan CLBK dengan mantan pelatihnya asal Portugal Divaldo Alves. Nah, ini menarik buat kami sebab rumornya lo ya, Divaldo ini masuk ke Kediri ini melalui tanam modal. Tanam modal gimana maksudnya? Artinya kalau benar Divaldo ini kembali ke Kediri melalui tanam modal, berarti dia ini kemungkinan membeli berapa persen saham Kediri. Nah, kalau benar dia membeli berapa persen saham Kediri, artinya di Persik Kediri musim depan ada 2 kemungkinan. Kalau nggak jadi direktur teknik ya jadi pelatih kepala ya. Kayaknya Divaldo Alves ini udah kesengsem ya sama kota Kediri.